Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kang Masku di sini. Yeay. Hari ini adalah konten spesial yang pertama kali Kang Mas akan perkenalkan kepada kalian, yaitu adalah Kamis Mistis. Ini adalah konten pertama yang Kang Mas buat dan cerita-cerita tentang kejadian mistis dan tentunya real story. Dan untuk cerita pertama kali ini, Kang Mas mengambil beberapa dari keluarga Kang Mas sendiri. Dari cerita paman Kang Mas, cerita dari kakek Kang Mas sendiri, dan cerita dari bapak Kang Mas sendiri. Jadi ada 3 cerita yang Kang Mas akan ceritakan untuk hari ini. Ya teman-teman, tidak sabar untuk mendengarnya kan? Jadi kita langsung saja check this out. Yang pertama adalah cerita dari paman Kang Mas yang bernama Paman Musdi. Kata Paman Musdi, ini adalah cerita yang berkisaran saat dia masih bujangan atau masih sekitar umur 20-an. Sekitar tahun 1996, ya, sekitar umur segitu deh. Paman Musdi ini adalah mungkin orang bagi Kang Mas, kalau Kang Mas saya sendiri itu adalah orang yang cukup masa mudanya itu berandalan dan begajulan gitu ya. Dia itu punya cerita gini, cerita horornya begini. Waktu dia muda, dia sering keluar malam menggunakan motor BSA-nya, motor tuanya itu. Dia pulang dari kota di Pontianak, pulang ke kampungnya, ke rumahnya di Rasojaya, ya. Dia melintas di jalan sepanjang jalan Adi Sucipto. Jadi kalian bisa bayangin jalan Adi Sucipto di tahun 96. Kata Paman Musdi, gelap banget. Belum seperti sekarang, seperti tahun 2020 ini ramai orang. Nah, tadi ada motor lewat. Maaf. Nah, kembali ke cerita. Paman Musdi ini berjalan melewati sepanjang jalan Adi Sucipto. Kalau kalian orang Kuburaya atau Pontianak, pasti kalian tahu di dekat Gang Sawah itu adalah wakaf makam. Ya, di depan unit 643. Di situ pas tengah malam, Paman Musdi berjalan sendirian. Terus dia jalan sendirian. Tiba-tiba di dekat makam itu, Paman Musdi diberhentikan oleh seorang wanita muda. Dia bilang gini, "Bang, boleh numpang nggak?" Mungkin seperti itu percakapannya. Bang Musdi itu Kang Mas tahu orangnya adalah baik banget. Jadi dia tidak mungkin meninggalkan seorang wanita yang malam-malam dan minta pertolongan dengan dia. Jadi Paman Musdi pun berhenti di dekat wanita itu dan bertanya, "Adik mau pulang ke arah mana?" Sang wanita itu pun menjawab, "Saya mau pulang ke arah Gertak Kuning. Rumah saya dekat sana." Jadi kalau kalian tahu Gertak Kuning itu dekat Basarnas, ya. Kalau Kuburaya pasti tahu dong. Dan singkat cerita, Bang Musti pun mengantarkan wanita itu. Dalam perjalanan sepanjang itu, Paman Musdi mencoba untuk membuka percakapan, namun wanita itu hanya diam saja. Dan yang Bang Musdi bilang kepada Kang Mas waktu itu, tangan wanita itu yang pas memegang perut, kan bonceng gini ya, bonceng miring. Bang Musdi motornya gini kan terus. Dia bilang, "Wah, tangannya itu sungguh dingin banget, dingin." Bang Musdi bilang, "Oh, ini tangan wanita seperti es dalam hatinya." Jadi sepanjang jalan Paman Musdi hanya diam aja. Dan di hampir dekat Gertak Kuning, kata Paman Musdi bilang, tiba-tiba tangan yang dingin tadi di perut Paman Musdi hilang. Paman Musdi pun berhenti, takutnya wanita itu jatuh kan atau gimana. Jadi pas Paman Musdi berhenti dan nengok ke belakang, betapa terkejutnya karena perempuan itu telah menghilang.
Ya, perempuan itu hilang. Paman Musdi bilang, Paman Musdi pun takut waktu itu. Oh, ini perempuan ngapain? Kok bisa hilang? Paman Musdi cerita, Paman Musdi pun langsung ketakutan banget waktu itu. Dia bilang, Kang Mas, kalau perempuan itu nggak tahu kan dia dan motornya nggak bisa hidup. Paman Musdi ninggalkan motor BSA-nya itu, gila nggak? Itu sampai sekarang motor BSA-nya itu langka banget dan masih hidup. Ih, keren banget motornya. Dan untungnya motor Paman Musdi itu bisa hidup. Dan dia pun segera men-starter motornya dan gas laju-laju meninggalkan tempat itu. Ya, begitulah cerita dari Paman Musdi. Sekian. Oke, selanjutnya kita ada cerita dari kakek Kang Mas sendiri. Bercerita tentang ini ada sepupunya, sepupu kakek gitu. Jadi paman manggilnya juga kakek. Kakek Cai. Ya mungkin kalian nggak percaya nama orang namanya Cai. Kang Mas sendiri pun awalnya tidak percaya, namun orang yang bernama Cai ini benar-benar ada dan masih hidup hingga sekarang. Datang lebaran masih ke rumah sih. Oke, kita gini ceritanya. Ini kata kakek Kang Mas ini jauh lagi sebelum 96. Nggak tahu tahun berapa, pokoknya jalan Adi Cipto itu jalan yang kecil dan jalan Parit Bugis ini di samping Kang Mas, di samping rumah Kang Mas ini itu dulunya ada tanah kuning, dan sekarang jalan Parit Bugis ini adalah jalan utama menghubungkan antara jalan Adi Cipto dan jalan Ahmad Yani. Itu sudah diaspal dan rapi banget. Kita kembali waktu sebelum 96 dan jauh sebelumnya. Waktu itu kakek Cai datang ke rumah kakek Kang Mas yang di belakangnya, di rumah kakek Kang Mas ya. Datang ke rumah kakek. Jadi ceritanya gini. Kakek Cai itu datang sore-sore bersilaturahmi karena lama gak ketemu dengan kakek Kang Mas. Jadi mereka ngobrol ngalor ngindur lah lama. Ya, sambil melihat pemandangan nih. Dulu ini di Adi Cipto di Jalan Parit Bugis kata kakek Kang Mas. Ini masih hutan sepanjang-panjang ini. Dan jalannya itu belum tembus nih dari Adi Cipto di Parit Bugis ini belum nembuskan ke Ahmad Yani. Jadi gelap, tanah kuning dan hutan. Dan pas malam tiba, sekitar Isya, kakek Cai ingin pulang. Namun, maaf ada motor lewat. Namun, kakek Kang Mas dan istrinya menegakkan kakek Cai untuk pulang ke rumah karena hari sudah gelap dan jalan pun gelap juga sih, gelap. Tidak ada orang sama sekali. Namun kakek Cai bersikeras. Kakek Cai bilang, "Alah, jangan takut. Aku ini laki-laki. Jadi kalian tidak perlu takut. Biarpun ada hantu sekalipun, aku berani." Begitu kata kakek Cai. Namun, walaupun sudah ditegahkan, sudah diperingati oleh kakek Kang Mas, jangan pulang, jangan pulang, jangan pulang. Namun, kakek Cai tetap bersikeras. Dia pun pulang waktu itu, padahal hari sudah melewati Isya. Kakek Cai pulang berjalan kaki. Waktu itu belum ada sepeda motor seperti selama sekarang. Kakek Cai pulang jalan kaki, menelusuri jalan Parit Bugis yang masih gelap ini. Waktu dekat berjalan tidak sampai dari rumah kakek Kang Mas ke dekat sekarang ada masjid di belakang itu tidak sampai 1 kilometer, sekitar 500 kilometer. Kakek Cai berjalan, dia cerita waktu itu ada gertak yang menghubungkan antara parit-parit. Paritnya itu besar, lumayan besar sih. Kakek Cai bilang dia dicegat oleh sebuah sosok putih yang melayang di atas gertak itu. Kalau kalian tidak tahu gertak itu artinya jembatan.
itu melayang, tidak menampak tanah. Kakek Cai pun takut, bergegar tulangnya. Tidak pikir lama, tidak langsung, tidak berpikir lama, kakek Cai pun lari lagi kembali ke rumah kakek Kang Mas. Saat kakek Kang Mas mau bertutup rumah pintunya, rupanya kakek Cai itu menggedor pintu rumah kakek Kang Mas dengan kencang. Kakek Kang Mas pun segera membuka pintu rumahnya dan melihat kakek Cai bersimbah dengan keringatnya, bercucun keringat dan napasnya terengah-engah. Kakek Kang Mas pun bingung dan bertanya, "Kamu ini kenapa, Cai? Kok balik lagi?" Di jembatan belakang sana, aku bertemu sosok makhluk yang melayang, tidak nampak tanah. Sosoknya putih dan kotor. Dan istri kakek Kang Mas nyetuk, "Nah kan, sudah dibilang jangan pulang. Ini sudah malam. Kamu sih masih nengkar aja, masih bingal, susah diomongi. Makanya, dan tadi kamu bilang kan." Dan kakek Kang Mas bilang, "Dan tadi kamu bilang kan katanya kamu laki-laki dan kamu berani tidak takut dengan hantu. Sekarang kamu tunjukkan oleh sosoknya yang begitu dan kamu takut." Akhirnya kakek Cai pun nginap di rumah kakek Kang Mas dan dia pun menenangkan dirinya dulu yang masih syok melihat sosok itu. Dan begitulah kisah dari kakek Kang Mas. Oke, selanjutnya ini cerita terakhir. Ini adalah cerita dari Bapak Kang Mas Dery. Ini cerita dia masih kecil dulu. Jadi Bapak Kang Mas itu kelahiran 1987. Jadi sekitar umur dia masih kecil itu sekitar ya 1993, 94 itulah dia bilang ceritanya. Jadi ceritanya begini. Bapak Kang Mas itu terdiri dari 9 bersaudara dan Bapak Kang Mas itu yang ke-8. Jadi ada adik bungsunya atau adik yang terakhir. Dulu di rumah kakek Kang Mas yang sebelah bapak ini, kamar anak-anaknya itu jadi satu. Jadi anak pertama sampai anak ke-9 itu diletakkan dalam satu kamar. Dan lumayan, dan kamar, kata Bapak Kang Mas sih, dan kamarnya itu lumayan besar untuk menampung 9 orang. I don't know sebesar apa kamarnya, tapi kalau Kang Mas, karena apa? Karena rumah kakek sudah direnovasi. Jadi kata Bapak itu lumayan luas dan besar kamarnya. Jadi begini ceritanya. Malam-malam itu dengar suara-suara aneh gitu, suara seperti apa ya, gitu. Dan penerangan tahun 93 itu belum ada di rumah kakek Kang Mas. Jadi Mas pakai lampu petromak atau pakai lampu apa ya, lampu yang ditempel di dinding tuh, bukan lampu sih, kayak lilin pakai kaca gitu ya. Nanti ini deh bentuknya. Jadi 9 ke Bapak Kang Mas bangun mengecek suara karena dia tidak bisa tidur. Dan alangkah terkejutnya Bapak Kang Mas ketika mengetahui asal suara sumber dari ketika mengetahui sumber suara tersebut. Malam-malam Bapak Kang Mas di atas itu, kan kalau rumah orang Jawa kan ada kayak kayu-kayunya itu ya, yang besar itu. Untuk ada dong, untuk apa sih? Kayaknya enggak di deck gitu. Atasnya nggak dikasih kayak kita deck gini. Jadi ada sesuatu yang bergelantungan di atas kayu-kayu di atas rumah itu. Bapak Kang Mas pun sontak terkejut sekali waktu itu karena beliau masih kecil. Beliau pun lari ke sampingnya, ke orang yang sampingnya, dan kebetulan waktu itu ada kakaknya yang bernama Tamila. Bunda Tamila sendiri pun terbangun karena diguncang oleh Bapak Kang Mas. Mbak, bangun, Mbak. Di atas tuh Mbak ada makhluk. Ucap Bapak Kang Mas kala itu. Syukurnya
Budetang pun bangun ketika diguyur, dibangunkan, didorong-dorong gitu ya, diguncang oleh Bapak Kang Mas. Budetang pun bangun dan membuka matanya, dan alangkah kagetnya, sekaget-kagetnya Budetang pun juga melihat makhluk itu. Penasaran makhluknya? Bapak Kang Mas mendeskripsikan makhluk itu seperti kera. Kera hitam yang berukuran sekitar manusia berumur 6-5 tahun lah gitu. Masih kecil. Dia itu bergelantungan dari satu kayu yang lainnya. Kata Bapak Kang Mas, sorot matanya itu merah tajam dan badannya itu berbulu hitam sekali. Jadi Bapak Kang Mas pun lari tunggang langgang ke kamar orang tuanya bersama dengan Bude Tamila. Well, mereka berdua membangunkan kakek dan nenek. Kakek Kang Mas pun bangun waktu itu dan menanyakan, kenapa malam-malam kalian membangunkan bapak? Ucap sekakek. Bapak Kang Mas bercerita, Pak, di dalam kamar itu ada makhluk seperti kera bergelantungan di atas rumah kita. Matanya merah tajam. Kakek Kang Mas pun bangun dan berjalan bersama dengan Bapak Kang Mas dan Bude Tamila ini bersama-sama menuju kamar anak-anak. Alangkah terkejutnya di sana mereka bertiga melihat makhluk itu tengah mengelus-ngelus kepala si bungsu dari anaknya, dari anak kakek Kang Mas, yaitu dari paman atau dielus-elus kepalanya. Kakek Kang Mas yang melihat itu pun langsung marah, naik hitamnya, pergi, jangan ganggu. Makhluk itu pun menoleh ke arah mereka bertiga, lalu melompat ke atas dan tiba-tiba dia menghilang. Sontak saja seluruh anaknya yang mendengar teriakan dari kakek Kang Mas pun terbangun dan bertanya, ada apa, Pak? Teriak malam-malam. Kakek Kang Mas cuma menjawab, tidak ada apa-apa, kalian tidur lagi, jangan takut. Dan sontak hari pun berlalu hingga pagi. Bapak Kang Mas cerita dia tidak bisa tidur karena takut makhluk itu kembali lagi. Karena di luar seperti pohon-pohon diguyur. Jadi Bapak Kang Mas terjaga sehingga pagi menjelang. Ya, mungkin segitu cerita dari real story dari keluarga Kang Mas sendiri. Kalau ada cerita lainnya, Kang Mas akan share di Facebook Kang Mas, di YouTube Kang Mas. Sekian untuk hari ini, semoga kalian suka cerita dari Kang Mas. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and peace. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, klik like, comment, share, and subscribe. Saya sayang kalian semua.